Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Sate Pagi, saat teduh pagi hari. Kita melanjutkan petualangan rohani kita, masih dalam topik 7 sabda Yesus di atas salib. Dan kita sampai pada sabda Yesus di atas salib, bagian yang ketiga. Mari kita perhatikan Alkitab kita di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku terkasih, Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kedua natur Yesus, kemanusiaan dan keilahiannya, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kedua natur Yesus inilah yang menjadikan dia satu-satunya jalan ke surga. Perkataan Yesus di atas salib yang pertama dan kedua merupakan pernyataan dalam keilahiannya. Dalam perkataan pertama, Yesus berdoa syafaat bagi semua orang berdosa. Ia berperan sebagai imam besar agung. Kemudian dalam perkataan kedua, dalam keilahiannya, Yesus mendengar dan menerima doa dari penjahat yang bertobat. Kemudian dalam perkataan Yesus yang ketiga ini, kita akan melihat pernyataan Yesus dari sisi kemanusiaannya. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan Yesus juga berkata kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Setelah Yesus bersyafaat untuk semua orang berdosa dan menerima doa pertobatan seorang penjahat yang ada di sampingnya, sekarang dalam perkataannya yang ketiga, Yesus fokus kepada keluarganya. Perkataan Yesus itu diucapkan Yesus kepada ibunya setelah para prajurit Romawi membuang undi untuk memperebutkan jubahnya. Jubah Yesus yang diundi oleh prajurit adalah jubah yang dibuat oleh tangan ibunya sendiri yang penuh kasih. Di dekat salib, Maria, ibu Yesus, menangis. Ia merasakan kesedihan yang begitu dalam. Hatinya hancur dan tergoncang sangat hebat. Bisa jadi Maria teringat ketika malaikat Tuhan menemuinya dan menyampaikan berita bahwa ia akan mengandung bayi juru selamat dari Roh Kudus. Ia harus menyembunyikan kehamilannya dari semua orang karena itu dianggap sebagai aib. Kemudian ia harus pergi meninggalkan kampung halaman dan keluarganya. Akhirnya ia melahirkan Yesus, juru selamat di kandang domba dalam kesunyian. Dalam ketakutan, ia bersembunyi dari Herodes
untuk melindungi Yesus dari pembunuhan. Dan sekarang Maria harus melihat Yesus, putra yang dikasihinya, disiksa, dihancurkan tubuhnya, dan disalibkan. Dalam kebingungan dan kesedihan serta kehancuran jiwanya, Maria tetap teguh berdiri di dekat salib. Dalam penderitaan yang begitu hebat menjelang kematiannya di atas salib, di sanalah mata Yesus tertuju kepada Maria, ibu duniawinya, yang berdiri di dekat salib bersama Yohanes, murid yang dikasihinya. Di sanalah Yesus menyerahkan pemeliharaan ibunya kepada Yohanes. Ibu, inilah anakmu. Kemudian ia berkata kepada muridnya, Yohanes, inilah ibumu. Sebagai anak yang penuh kasih, Yesus memastikan ibu duniawinya dijaga dengan baik setelah kematiannya. Dan Yohanes menerima tanggung jawab dari Yesus itu. Dan ia melakukan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Saudaraku terkasih, seperti Yesus meminta Yohanes, murid yang dikasihinya, untuk memelihara dan menjaga ibunya, demikian juga saat ini mata Yesus yang penuh kasih tertuju kepada kita. Yesus meminta saudara dan saya untuk mengasihi, untuk menghormati, menjaga dan memelihara kedua orang tua kita dengan tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Sekarang apa jawaban saudara? Ya Tuhan, aku bersedia. Atau sebaliknya saudara berkata, aku tidak bisa Tuhan. Jika saudara murid Kristus sejati, saudara tidak akan berargumen untuk menolak permintaan Tuhan Yesus, Juru Selamat yang penuh kasih ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.